Recording in progress. Wih, mantep ya, banyak yang kasih reactionnya. Tandanya banyak yang bersyukur nih hari ini. Nah, boleh nih aku minta salah satu dari kalian sharing sedikit nih tentang apa yang kalian syukurin di pagi hari ini nih. Boleh ya, aku minta satu orang on mic. Aku minta Olin sharing dikit, boleh nggak? Hal yang paling disyukurin pagi ini sih tentunya masih bisa bangun ya, masih bisa kebaktian bareng-bareng sama kalian hari ini. Terus juga kalau yang lebih luas lagi untuk hari ini kan hari terakhir nih di minggu ini, jadi bersyukur aja bisa ngelaluin satu minggu ini walaupun ada beberapa hal yang bikin up and down, tapi tetap bersyukur bisa ada di hari ini gitu. Mantep nih sharingan dari Olin nih. Nah, teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak tema ibadah kita tuh hari ini apa? Yang tahu boleh nih jawab di kolom chat. Ayo dicari. Nih, ada yang jawab nih. Bener nih, Cimakda jawab. Nah, jadi teman-teman, tema kita hari ini adalah There's a Hope. Nah, sekarang kita kan udah mau mulai ibadah nih. Sekarang kita bakal mau nyanyiin lagu What a Beautiful Name. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Teman-teman, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita beserta teman-teman dan besertamu juga. Kamu juga. teman-teman. Sekarang mari kita semua yang ada di sini untuk menundukkan kepala kita masing-masing dan mengakui segala dosa kita selama 1 minggu, baik yang tidak kamu sadari maupun yang kamu sadari. Nah, teman-teman, mari kita semua mengakui dosa-dosa kita dengan menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan.
Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Let my heart not hidden, let bare to my Lord. Pierce my soul that I know how poor is my all. Discern me, oh my Lord, to make my thoughts be clear, that I may before thy face live holy hands to pray. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, segala sumber kebahagiaan kami dan sumber segala berkat kami, ampunilah segala pelanggaran kami yang kami lakukan selama 1 minggu ini, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dan baharuilah hidup kami ya Tuhan. Kiranya hanya doa dalam nama-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita mau baca nih berita anugerah kita yang diambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Aku minta salah satu dari kalian buat bacain ya. Aku minta Darren boleh bacain ayatnya. Aku ada share di kolom. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nah, dari ayat itu kita bisa kalau misalnya kita semua tuh sudah diampuni sama Tuhan dengan darah perjanjian. Nah, teman-teman, sekarang kan lagi pandemi gini nih, lagi PPKM juga. Pernah nggak sih kalian tuh kayak merasa overthinking, khawatir tentang keadaan seperti sekarang? Apalagi sekarang corona tuh lagi meningkat banget ya, kalau kalian bisa lihat dari berita-berita.
pasti banyak dari kalian juga yang ngerasa orang yang kalian kenal, saudara, atau mungkin keluarga kalian yang terkena COVID. Pasti kalian tuh khawatir dong. Nah, pas banget nih, tema ibadah kita kan hari ini There's a Hope, yang bakal dibawain sama Ko William Gunawan. Kira-kira seperti apa ya yang bakal nanti dibahas sama Ko William Gunawan? Nah, untuk itu, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman dengan menyanyikan lagu Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kepada Ko William Gunawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Salam sehat semua ya. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan berkati kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Sertai kami, berkati kami, juga jaringan yang kami gunakan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, tapi juga berpikir dengan baik, dan akhirnya mengecap semua yang baik itu dalam hati kami, dan melakukan yang baik itu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat pagi. Saya ingin ajak kita untuk merenungkan dari satu bagian firman Tuhan, teman-teman. Ayatnya diambil dari Mazmur 121, ayatnya yang pertama, yang kedua. Saya akan share screen, untuk kita bisa baca sama-sama ya. 121 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat teman-teman. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, tema kita hari ini adalah There is hope. Ada harapan. Nah, hope itu apa? Apa itu sebenarnya hope? Hope itu adalah harapan. Seperti apa dan bagaimana? Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat satu buah video dari sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard University dari tahun 50. Ada satu video yang singkat untuk menggambarkan kepada kita seperti apa sih harapan itu. Mari kita tonton. Kalau suaranya nggak kedengaran, coba kasih info ya. Suaranya nggak keluar kok. Nggak ada suara kok, iya. Oke, sorry. Saya ulang lagi share screen-nya.
what I am about to tell you about hope. Sekarang udah ada ya. What if I tell you that hope can make an animal survive in water for countless hours? Yes, you heard it right. So, what I am about to tell you was an experiment done in Harvard, and it goes as the name of the Hope Experiment. During a brutal study at Harvard in the 1950s, Dr. Kurt Richter placed rats in a pool of water to test how long they could survive in that water. On average, they would give up and sink after just 15 minutes. But right before they gave up due to exhaustion, the researchers would plug them out, dry them off, and let them rest for a few minutes, and then again put them back in for a second round. In the second round, how long do you think they lasted? Remember, they had just swum until failure only a few short minutes ago. How long do you think they survived in that water? Another 15 minutes? 10 minutes? 5 minutes? No, 60 hours. Yes, that is not an error. That's right, 60 hours of swimming in that water. The conclusion drawn from the experiment was that since the rats believed that they would eventually be rescued, they could push their bodies way past what they have previously thought impossible. I will leave you with this thought. If hope can cause exhausted rats to swim for that long, what could a belief in yourself and your abilities would do for you? Ya, teman-teman, demikian percobaan dari Harvard University. Maka dari video tadi kita melihat ada dua tipe tikus, teman-teman. Ada tikus yang low hopper, saya sebutnya low hopper. Dia nggak ada semangat. Tadi berapa menit? Masih ingat? Kalau dia dimasukin dalam air, dia bisa berjuang berapa menit? Erik masih ingat, Erik? 15 menit kok. 15 menit. Terus kalau yang high hopper berapa menit, Rick? 60 jam. 60 jam. Wah, 15 menit sama 60 jam berapa kali lipat tuh? Hitung sendiri. Banyak ya. Teman-teman, kita lihat ada perbedaan antara tikus. Tikus yang low hopper itu nggak tahan lama, tapi high hopper itu bisa bertahan lama. Karena apa? Karena ada hope yang memberikan kekuatan untuk bertahan. Nah, teman-teman, bicara tentang hope, ini kita harus membahas namanya hope theory dari Snyder tahun 94. Nah, teman-teman, saya menjelaskan teori hope, padahal di ruangan ini ada teman kita, ada koko kita, Ko Evans, itu membuat penelitian tentang hope theory. Jadi waktu saya dikasih tema, saya bilang, wah ini salah orang, harusnya Ko Evans yang suruh bahas ya. Karena Ko Evans disertasi atau skripsi S3-nya itu tentang hope theory. Nah, tapi saya juga jadi aman, jadi kalau saya salah ada yang ngingetin. Ya, Ko Evan, thank you. Nah, teman-teman, hope theory ini simpelnya bilang begini. Kalau kita mau mengerti hope dari teori psikologi itu seperti apa sih? Ada 3 komponen yang penting. Yang pertama, itu hope itu bicara tentang tujuan. Jadi harus ada a desired goal, ada tujuan yang mau dicapai. Apa sih tujuan itu? Ya kalau kita tadi lihat si tikus, kira-kira apa yang jadi tujuan dia? Saya ngobrol sama Erik aja, kayaknya dia sama saya sama nih earphone-nya. Kalau dari Erik, menurut kamu apa, Erik, tujuannya Erik, tikus tadi? Kabur kok, maksudnya dia nggak berenang lagi kok. Kabur ya, atau survive ya, tujuannya ya, survive, supaya dia nggak mati. Oke, lalu itu yang pertama, tikus itu punya tujuan. Ya, begitu juga kita harus punya tujuan supaya kita bisa survive atau memiliki apa yang kita inginkan. Nah, yang kedua, teman-teman, yang penting dari suatu hope atau harapan, bukan hanya tujuan, tapi juga motivasi atau dorongan untuk mencapai tujuan. Nah, tapi tadi kalau teman-teman lihat dari video yang tadi kita tonton, ada nggak motivasinya dari si tikus yang akhirnya mati 15 menit itu?
Ada ya, tapi cuman sekitar 15 menit. Tapi tikus yang bisa bertahan lama sampai 60 jam itu kenapa? Karena pada waktu mau menyerah, pada waktu udah mau, gue udah nggak tahu dah, nggak mau gelap nggak gue mundur aja dah, gue nggak mau, gue mati aja deh, kata si tikus ya, kata si tikus. Nah, maka Siti itu bilang, gue menyerah aja. Tapi Siti satu lagi yang bertahan sampai akhir 60 jam, dia bilang, wah, gue udah mau menyerah. Tapi tiba-tiba diangkat, ditolong, terus ada satu motivasi lagi. Wah, gue hidup lagi nih. Wah, gue bisa napas lagi. Wah, gue kalau gitu hidup lagi deh. Nonton berulang-ulang terus-menerus sampai 60 jam bisa bertahan hidup. Karena apa? Karena ada motivasi yang kuat. Nah, teman-teman, ada hal yang ketiga yang tidak dimiliki tikus ini, yaitu way power, yaitu strategi. Nah, tikus tadi akhirnya mati juga. Kenapa? Karena dia nggak punya strategi. Dia nggak punya strategi gimana keluar dari tempat air tadi. Gimana caranya lompat nggak bisa, berenang nggak bisa. Satu-satunya cara adalah ditolong oleh orang lain. Dalam hal ini penelitinya. Nah, teman-teman, hidup kita juga mirip seperti Siti. Siti 1, Siti 2. Siti 1 itu tujuannya punya. Siti 2 juga tujuannya sama, yaitu tujuannya bertahan hidup, survive. Yang Siti 1, dia punya motivasi enggak? Sayangnya, Siti 1 itu enggak punya motivasi. Karena apa? Motivasinya dirampas, hilang. Dia enggak bisa lagi survive. Karena ya udah mati aja. Tapi Siti 2 itu terus-menerus dikasih motivasi, didorong. Dan Siti 2 bisa bertahan 60 jam, kenapa? Karena ada orang yang menolong dia. Ada strategi ada orang yang mengangkat dia keluar dari air. Ya, kalau dalam hidup kita seperti waktu kita sepertinya nyerah, kita nggak tahu apa-apa lagi, ada tangan yang kuat, yang besar yang mengangkat kita keluar dari masalah kita, keluar dari kesesakan yang begitu dalam. Itulah tangan Tuhan. Maka teman-teman, ada 3 hal yang penting pada waktu kita bicara tentang teori harapan atau tentang harapan. Yaitu ada tujuan, ada motivasi, yang ketiga ada strategi. Nah, saya ajak kita untuk melihat dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, yaitu tentang Mazmur 121, yaitu lagu dari Daud. Nah, teman-teman, Daud ini memiliki tujuan. Tahu dari mana kok Daud ada tujuan? Tahu dong. Teman-teman, dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 2, kita bisa membaca Daud itu sedang berjalan. Kalau dikatakan di dalam ayat 1 dikatakan ini adalah Mazmur ziarah. Apa maksudnya ziarah? Ziarah itu perjalanan ya. Kalau ingat ziarah, saya ingatnya di padang pasir teman-teman ya. Padang pasir, musafir, dia lagi jalan jauh banget. Terus di dalam perjalanan dia nyanyi. Sama seperti kalau kita lagi naik perjalanan, kalau naik ke puncak gunung teman-teman kan suka nyanyi ya. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja ada banyak pohon cemara, ya, ada banyak pohon cemara. Tapi waktu Daud naik atau Daud jalan, dia nggak nyanyi ada pohon cemara, tapi Daud bilang, di mana datangnya pertolonganku? Ya, where is the help? Daud seperti putus asa, Daud seperti Siti yang pertama, yang tadi udah dicelupin 15 menit, kayaknya udah nggak ada harapan, no hope. Ya, kalau bahasa Mandarin, no meo siwang te. Betul ya Darren ya? Nanti Darren koreksi saya kalau salah. Meo siwang, tidak ada harapan. Tapi Daud justru waktu dia nyanyi ini, dia menunjukkan kepada kita bahwa Daud memiliki satu tujuan. Ya, Mazmur ini di dalam bagian firman Tuhan oleh para penafsir dikatakan sebagai suatu Mazmur ziarah. This is a song of hope. This is a song of confidence. Wah, teman-teman, ini beautiful. Nyanyian pengharapan, song of hope. Nyanyian keyakinan, song of confidence. Wow. Kalau bahasa Mandarinnya apa ya? Darren, coba bantu saya. Song of hope. Gak tahu, saya gak bisa Mandarin. Belum ya? Kalau seingat saya, Mandarinnya itu adalah siwang. Nah, kalau song, apa? Song itu... song apalah gitu ya, ya siwang te ke gitu kan, nyanyian pengharapan. Kalau confidence saya nggak tahu Mandarinnya apa. Sama kita Darren. Nah teman-teman, waktu Daud melihat ke gunung-gunung, gunung apa sih yang dia lihat? Sebenarnya dia tuh lagi ngelihat apa, dia lagi ngapain?
Dan Mazmur 121 menggambarkan dengan jelas, waktu itu si Daud lagi melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dalam bahasa Ibrani, melayangkan mata itu bicara tentang mencari sesuatu lalu berharap. Ya, mencari sesuatu lalu berharap-harap ya. Jadi kalau kita lagi jalan, kita nyasar, kita celingak-celinguk kan. Teman-teman kalau lagi nyasar, celingak-celinguk, nyari siapa? Nyari orang yang bisa tanya. Gitu ya. Nah, Darren mukanya doang ya, Cina ya sama kita. Nah, kita melayangkan matanya ke gunung-gunung, pengen cari sebenarnya mukanya. Jadi pengen cari muka orang-orang yang bisa kita tanya tuh kayak apa. Nah, begitu juga Daud. Daud lagi jalan, terus di dalam perjalanan dia nyari siapa yang bisa menolong. Dan ternyata setelah dia mencari-cari kiri kanan, atas bawah, fokus dia diarahkan ke satu gunung, satu bukit nun jauh di sana, yaitu yang disebut dengan The Hill of Jerusalem, Bukit Yerusalem, yang kelihatan dari tempat di mana dia berada di waktu itu, di kerajaan Israel. Maka teman-teman, Daud melihat ke Yerusalem, dan di Yerusalem itulah disebut dengan Gunung Sion, Gunung Tuhan. Disinilah Tuhan bertahta. Maka waktu Daud mencari-cari pertolongan, dia melihat ke Gunung Tuhan, the Mountain of God. Kenapa? Ada banyak kisah terjadi di gunung, teman-teman. Di dalam Mazmur 3 ayat 5, kita bisa lihat bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Absalom. Di Mazmur 11 ayat 1, musuh yang lain lebih banyak. Ada Saul, Absalom, lalu musuh-musuh anak buahnya Saul dan sebagainya, termasuk dari bangsa-bangsa lain. Bangsa Filistin, musuh bebuyutannya. Bangsa Gad, Asyur, dan segala macam. Ada banyak bangsa-bangsa lain yang mengejar Daud, dan Daud itu dalam pelariannya. Dia mengalami di gunung-gunung, di gua-gua, dia bisa ngumpet di situ, dia bisa mengalami pertolongan Tuhan. Maka teman-teman, ini hal yang pertama, yang paling penting dalam hope, yaitu Daud harus memiliki tujuan dan kita juga harus memiliki tujuan. Dan Daud menunjukkan kepada kita melalui Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 ini, Daud melayangkan matanya ke gunung dan mengarahkan dirinya kepada gunung Tuhan. Melihat, berfokus kepada Tuhan. Nah, teman-teman, Katekismus Westminster, suatu tulisan yang mencatat semua ajaran-ajaran utama dalam dunia ini, mencatat tulisan seperti ini. Tujuan hidup manusia yang utama adalah untuk memuliakan dan menikmati Tuhan. Maka teman-teman, ini adalah syarat utama dan yang pertama untuk kita memiliki hope, yaitu memiliki tujuan hidup untuk memuliakan dan menikmati Tuhan. Nah, teman-teman, pertanyaan selanjutnya sekarang begini. Dalam kondisi yang berat, dalam kondisi Daud dikejar-kejar musuh, dalam kondisi si Siti yang tadi, kapan waktunya seakan-akan tujuan itu hilang? Ya, di saat-saat seperti apa tujuan itu hilang? Teman-teman, di saat-saat seperti sekarang. Di saat-saat di mana sepertinya berat sekali, ada banyak masalah, ada hal yang mengikat kita, kayaknya nggak bisa kemana-mana, dibatesin. Mau keluar ada PPK, ada apa ya? Dimulai dari apa? PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, itu PSBB. Saya suka kebalik-balik antara PSBB sama PSBB. Lalu ada lagi muncul PPKM. PPKM katanya ya teman-teman, ada yang sampai bilang pelan-pelan kita mati. Teman-teman, sampai seremnya kondisi itu, sampai begitu menakutkannya. Teman-teman, berapa waktu yang lalu saya juga ngalamin waktu saya pergi ke rumah sakit menemani sepupu saya. Sepupu saya kena COVID, suami dan istri. Lalu istrinya itu lagi hamil 7 bulan. Teman-teman, dalam keadaan seperti itu, 7 bulan hamil, lalu kena COVID, wah itu stres banget. Lalu itu tepat kira-kira sebulan lalu, di saat puncak-puncaknya, nyari tempat di mana-mana nggak dapat, teman-teman. Ngantri di rumah sakit. Lalu saya coba kontak, karena saya dosen Ukrida, Pak Evan juga dosen Ukrida, kita coba cari. Mungkin dari Ukrida belas kasihan buat dosennya yang keluarganya kena gitu ya, bisa ditolong. Teman-teman dicoba segala macam, tetap sulit. Dan akhirnya berhasil juga setelah menunggu 3 jam, ngantri di situ, di tengah suasana yang parah dan menakutkan. Teman-teman, ruangan ICU-nya itu batasnya cuma 20,
udah cuman 12 tapi diisi 24 bed. Wah, itu penuh banget orang. Orang yang nggak sakit pun bisa sakit karena kondisi yang demikian. Nah, teman-teman punya cerita dengan sepupu saya. Ternyata sepupu saya tuh udah keliling rumah sakit selama 2 hari. Keliling rumah sakit lebih dari 6 rumah sakit, sampai akhirnya dia nyerah. Dia baru ingat, oh, gue punya sepupu di Ukrida, rumah sakit fokus COVID. Maka saya minta tolong aja. Dan puji Tuhan akhirnya setelah 3 jam dapat. Teman-teman, itu pengalaman yang sangat buat saya tuh capek. Aduh, ngeri teman-teman. Saya pakai masker double. Setiap kali di mana-mana di kiri kanan ketemu orang, saya langsung semprot, teman-teman. Kemana-mana saya bawa ini nih. Tiba-tiba hilang. Pembersih tangan, antiseptik ya. Pokoknya mana-mana saya jalan, saya semprot tangan kiri, tangan kanan, muka disemprot, badan disemprot. Teman-teman, dalam beberapa jam habis nih 1 botol yang kecil ini. Dan begitu menakutkan dan mengerikan. Nah, saya nggak tahu dalam pengalaman teman-teman saat ini di masa pandemi, apa yang dirasakan, seperti apa yang diciptakan atau dialami oleh teman-teman. Atau pertanyaan lebih penting adalah, teman-teman dalam kondisi pandemi seperti ini, apa yang hilang? What is missing? Nah, coba dong kasih tahu saya, coba diketik di dalam chat, apa satu hal yang paling penting dalam hidupmu yang hilang karena pandemi? Teman-teman, kalau saya disuruh tulis waktu itu, saya rasa adalah saya kehilangan rasa aman. Saya kehilangan rasa tenang. Saya sempat selama seharian itu nemenin saudara saya, 2 harian khususnya di rumah sakit, saya kehilangan rasa aman dan rasa damai. Saya takut banget waktu itu. Ya, bagaimana dengan teman-teman? Coba tuliskan di chat box. Apa satu hal yang paling penting dalam hidupmu? Ya, boleh di chat di umum, atau kalau mau direct message buat saya juga boleh ya. Ada satu yang jawab direct message. Pertemanan yang hilang. Yes, betul banget ya. Kehilangan teman, kehilangan kesempatan untuk main. Nah, my youth, wah, ini so deep ya. Kehilangan masa remaja saya. Kalau anak saya Marvel, umur 11 tahun, anak saya bilang, saya kehilangan kesempatan bermain. Saya nggak bisa main sama teman saya. Tiap malam kita berdoa supaya apa? Pandemi segera selesai, supaya bisa bermain bersama teman-teman lagi. Darren, thank you. Kehilangan waktu. William, oh, deep juga. Kehilangan semangat pelayanan. Bener banget. Saya ngerasa banget sesama pelayan. Saya udah setahun dalam kepenatua,an. Rasanya berat juga ya, melayani. Bingung, mau gimana nih? Offline, online. Kehilangan arah. The feeling of alive. Kehilangan social skill, yes. Kesepian, I can hear you. We feel the same, teman-teman. Kehilangan hal-hal yang sepertinya ya, sesuatu yang kita take it for granted selama ini. Baru begitu sesuatu itu dicabut dari kita, sesuatu hilang, kita baru berasa, oh, this is important. Ini penting, kita mulai kangen teman, kita mulai kangen pelayanan seperti dulu, kita mulai kangen lagi waktu yang kita atur dan sebagainya. Kehilangan masa-masa muda, masa-masa di sekolah, ya, kehilangan momen, exactly. Nah, ini juga kehilangan uang jajan. Nih, pas banget nih, bener ya, jeritan anak muda ya. Nggak ada uang jajan, bener. Di rumah aja gimana mau jajan? Ya, mau jajan dikasih makanan. Ya Tuhan, ampunilah Stephen, karena Stephen menyuarakan apa yang tidak berani kita suarakan. Terima kasih Stephen, kami mengerti. Iya benar teman-teman, ya ada banyak yang hilang. Nah teman-teman, waktu Daud juga ngalamin kayak gitu. Kira-kira apa yang membuat Daud bertahan? Kan kalau tadi kita bilang syarat pertama supaya kita punya harapan adalah kalau kita memiliki tujuan. Nah pertanyaan saya selanjutnya begini. Hal-hal yang hilang tadi, apakah bisa dibandingkan dengan hal yang utama yang tadi Daud bilang? Ya, Daud seperti kehilangan fokus, Daud seperti kehilangan bingung karena mungkin Daud nggak ada uang jajan, Daud kehilangan teman, Daud kesepian dan segala macam. Tapi at the end, Daud nggak kehilangan harapan. Kenapa? Daud tidak kehilangan hal yang paling penting dalam hidupnya, yaitu Tuhan. That's the most important thing. Ya, teman-teman. Nah, saya lanjutkan. Hal yang kedua, teman-teman. Kalau memang Daud tidak kehilangan tujuan, bagaimana dengan willpower-nya?
Bagaimana dengan motivasinya Daud? Bagaimana dengan dorongan hidupnya Daud? Nah, saya ingin mengajak atau mengundang salah satu dari teman kita boleh membacakan Mazmur 27 ayat 4. Nah, kalau teman-teman bisa cepat, kayaknya Darren cepat nih, udah gerak buka Alkitab ya. Darren boleh bantu saya bacakan Mazmur 27 ayat 4, Darren. Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Yes, thank you. Ya, satu hal yang kuinginkan, yaitu apa Darren tadi? Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan dan menikmati bait-Nya. Teman-teman, apa motivasi, apa dorongan yang dimiliki oleh Daud sehingga dia mempunyai harapan? Walaupun keadaan hidupnya sulit, diujar-kejar oleh musuh, dikejar-kejar oleh Absalom, dikejar oleh rajanya sendiri, yaitu Saul, apa yang menyebabkan dia memiliki harapan? Sehingga nggak mati tenggelam seperti Siti yang pertama tadi. Teman-teman, Daud memiliki suatu harapan, Daud memiliki suatu keinginan, yaitu apa? Daud ingin memuliakan Tuhan, Daud ingin menikmati Tuhan, Daud punya satu motivasi yang sangat kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, bagaimana dengan kita? Dalam keadaan kita yang berat, dalam keadaan kita yang tertekan, apakah tetap walaupun susah pelayanan, tadi William bilang, walaupun nggak ada uang jajan, itu suara yang sangat kuat dari Stephen, apakah tetap kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya teman-teman, saya merasa nggak gampang. Tapi kalau kembali pada firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa waktu Daud bisa bilang, aku ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Teman-teman, itu adalah motivasi yang terbaik, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Above all, everything that I want to do is only to please God. Aku ingin diam di rumah Tuhan dan menikmati Tuhan. Oh teman-teman, that's beautiful. Yeah, that's really powerful. That really strong motivation. Ya, motivasinya nggak lain, nggak bukan. Bukan supaya kita tenang, bukan supaya kita bebas dari masalah, tapi supaya Tuhan disenangkan. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana menyenangkan Tuhan di tengah situasi yang sulit dan bagaimana menyenangkan Tuhan di dalam keadaan yang tidak enak. Nah, teman-teman, kapan waktunya kita ingat Tuhan? Teman-teman mau nggak mau, sadar atau tidak sadar, teman-teman suka atau tidak suka. Tapi kalau teman-teman ingat saat-saat momen di mana Tuhan hadir dalam hidupmu, itu seringkali bukan saat-saat yang menyenangkan. Betul nggak? Ya, saat-saat di mana engkau ingat ada Tuhan, di saat engkau berjerit ada Tuhan, di saat engkau mencari Tuhan, di saat engkau melayangkan matamu di mana-mana, itu ada di saat-saat yang buruk, saat-saat yang berat, saat-saat di mana engkau butuh pertolongan, dan di situ engkau melihat Tuhan. Betul nggak teman-teman? Saya ingat ada banyak pengalaman dalam hidup saya. Bukan di saat-saat yang enak, bukan di saat-saat yang gampang, tapi di saat-saat yang sulitlah, di situ saya menemukan ada Tuhan memegang tangan saya. Saya menemukan ada Tuhan menepuk pundak saya. Saya menemukan Tuhan memeluk saya dengan erat, teman-teman. Maka teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah, apa pengalaman yang paling kuat dalam hidup kamu yang menunjukkan bahwa Tuhan ada bersamamu? Ya, ini teman-teman gak usah jawab. Teman-teman boleh pikirkan. Saya kasih waktu 10 detik. Coba teman-teman pikirkan. Apa satu pengalaman yang paling kuat dalam hidup teman-teman yang menunjukkan bahwa Tuhan ada bersamamu? Apakah ada saat-saat yang menyenangkan? Apakah saat-saat yang kamu berhasil? Teman-teman, dalam banyak pengalaman hidup saya, kalau saya ditanya di mana engkau melihat Tuhan, maka 7 dari 10 saya akan bilang itu adalah saat-saat yang sulit. Saat di mana saya hampir nggak lulus S1. Saat di mana saya hampir ditabrak, hampir meninggal ditabrak mobil. Saat di mana saya hampir kehilangan, saat di mana saya kehilangan teman-teman saya, kehilangan saudara saya, kehilangan ponakan saya, kehilangan sepupu saya. Saat-saat di mana saya gagal, saat-saat di mana saya tidak mencapai apa yang saya inginkan, itu adalah saat-saat di mana saya melihat Tuhan. Teman-teman, ini yang kedua.
Ya, Daud memiliki motivasi, dorongan yang kuat untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Yang ketiga, teman-teman, saya akan ajak kita untuk melihat bagian yang terakhir. Daud juga memiliki strategi. Ya, teman-teman, strategi. Tadi tujuan, motivasi, dan strategi. Yang ketiga. Teman-teman, apa buktinya bahwa Daud punya strategi? Nah, saya pengen ajak salah satu untuk membaca lagi. Mungkin kali ini saya minta Edric boleh membaca buat kita semua. 1 Samuel 17 ayat 45. Boleh bantu, Rick? Oke, kok sebentar ya, kok. 1 Samuel 17 ayat 45, ini adalah kisah di mana Goliat bertempur dengan Daud. 1 Samuel 17 ayatnya ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Ya, terima kasih. Jadi waktu itu musuhnya Daud, yaitu Goliat, itu mendatangi Daud dengan pedang, tombak dan lembing. Pedang itu untuk senjata jarak dekat, untuk menusuk, untuk memotong. Tombak itu senjata jarak menengah. Ya, jadi tombak jangkauannya lebih panjang. Kalau musuhnya pakai pedang, kita pakai tombak, kemungkinan menangnya lebih besar. Karena pedang itu paling 50 cm, tombak itu 1,5 meter, teman-teman. Tapi tombak itu berat, kuat. Nah, tombak itu untuk jarak menengah. Kalau juga jauh, itu bisa dilempar. Tombak itu bisa memecahkan atau menusuk ke dalam badan dan dada kita. Tapi juga Goliat punya strategi lain untuk jarak jauh, teman-teman, yaitu lembing. Lembing itu kecil, lebih kecil dari tombak diameternya, dan itu sangat ringan, sehingga kalau dilempar, kalau tombak itu mungkin bisa 50 meter, tapi lembing itu bisa sampai 100 meter, dan itu bisa nancep langsung kena. Jadi musuh Daud, Goliat, itu punya strategi banyak. Teman-teman, apa strategi Daud untuk menghadapi Goliat? Strateginya sederhana. Goliat boleh datang pakai strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi Daud bilang apa? Aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Oh, teman-teman, ini luar biasa. Musuh kita boleh punya berbagai macam strategi. Dan kita juga dikasih hikmat oleh Tuhan untuk bisa menghadapi musuh dengan berbagai strategi. Tapi hal yang paling penting, hikmat yang paling utama adalah bersama dengan Tuhan, teman-teman. Jadi ini strategi yang paling kuat yang Daud miliki. Daud berperang dengan Tuhan, dan Daud itu bisa menang perangnya dengan Tuhan. Maka pertanyaan buat kita pagi hari ini adalah, teman-teman, kalau Daud menganggap Tuhan adalah penjaga, teman-teman, dalam Mazmur 121 kalau tadi kita baca, 4 kali disebutkan Tuhan adalah penjaga, Tuhan adalah penjaga Israel, Tuhan adalah guard. Bayangkan Daud, seorang prajurit yang hebat, yang luar biasa, yang mengalahkan Goliat, yang mengalahkan musuh berlaksa-laksa, itu mengatakan bahwa Tuhan adalah penjaga. Berarti Tuhan itu jauh lebih hebat daripada Daud sendiri, teman-teman. Maka pertanyaannya pagi ini adalah, siapa Tuhan untukmu? Apakah Tuhan itu Tuhan yang biasa-biasa aja? Apakah Tuhan itu cuma sekedar Tuhan yang ya udah ada dan tiada? Ataukah engkau menghayati Tuhan seperti Tuhannya Daud? Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang punya kuasa. Ya, tadi di dalam Mazmur 121, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang gak pernah terlelap, Tuhan yang menjaga di sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan, teman-teman? Karena kalau berperang, itu biasanya sebelah kanan bawa pedang, sebelah kiri bawa perisai. Maka di sebelah kiri badan kita itu dilindungi dengan perisai. Tapi sebelah kanan kita itu hanya ada pedang. Nah, maka kalau ada orang berdiri di sebelah kanan kita dan Tuhan di sebelah kanan kita, Tuhanlah strategi, Tuhanlah perisai kita yang tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditembus. Maka teman-teman, siapakah Tuhan bagimu? Nah, teman-teman, saya ingin menutup khotbah kita hari ini dengan satu kesimpulan. Ya, teman-teman akan jadi city yang mana? Apakah teman-teman akan jadi city yang pertama, low hopper,
yang kehilangan tujuan, tidak punya strategi, dan tidak punya motivasi? Atau teman-teman menjadi high hopper seperti Daud, yang tujuannya berfokus kepada Tuhan, yang motivasinya menyenangkan Tuhan, yaitu tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya, yang strateginya adalah bersama dengan Tuhan, sehebat apapun strategi musuh. Nah, teman-teman, saya ingin juga tutup dengan satu cerita kisah nyata, pergumulan yang saya hadapi, dan bagaimana saya menghadapi ini bersama dengan Tuhan. Teman-teman, ini adalah baby Eliora Giovanka Wu. Dia usianya hanya pendek, usianya hanya, saya kasih videonya singkat ya teman-teman. Ini adalah waktu dia ada di NICU, Neonatal Intensive Care Unit, suatu unit khusus untuk merawat bayi yang lahir prematur. Teman-teman, dia lahir dalam usia 29 minggu, beratnya hanya kurang dari 1 kilo, teman-teman. Ya, lebih ringan dari laptop kamu. Dan panjangnya itu persis seperti layar laptop kamu sekarang, 3/4 laptop kamu, karena panjangnya hanya kurang lebih sekitar 25 cm. Nggak sampai 30 cm, teman-teman, panjangnya. Ya, antara 20 sampai 25 paling panjang. Nggak sempat diukur, teman-teman. Tapi si Eliora ini dalam usia hidupnya yang paling masih muda, dia harus berjuang dengan kematian. Lihat teman-teman, ini adalah pompa. Ini adalah alat pembantu pernapasan yang ditusuk langsung ke dalam dadanya di sebelah kiri ini, ya, untuk dia bisa bernapas. Ini alat bantu pernapasan. Hidungnya ditutup supaya pernapasannya dibantu lewat di sini. Lalu ada selang, jadi langsung disalurkan di sini. Ada 2. Jadi ada udara masuk, udara keluar lewat sini, teman-teman. Karena apa? Karena dia belum berfungsi sepenuhnya. Saya nggak pernah lihat orangnya, saya nggak pernah lihat anak ini, tapi saya lihat rekamannya, dan seperti ini suaranya. Teman-teman, ya ini dia. Namanya adalah Eliora Giovanka Wu. Bolehkah ada yang bantu saya mencari di internet apa arti nama Eliora? Ya, Eliora Giovanka Wu lahir 16 Juli 2021, diberikan kesempatan oleh hidup di dunia ini selama 12 hari oleh Tuhan, dan akhirnya meninggal. Ya, meninggal karena mamanya yang tadi saya cerita, sepupu saya itu terkena COVID. Ya, cahaya Tuhan. Betul, ada terjemahan yang kedua. Selain cahaya Tuhan, Eliora juga berarti apa? Kalau teman-teman lihat. Eliora adalah cahaya Tuhan, tapi juga berarti dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan, ada yang udah ketemu? Ya, teman-teman, Eliora itu cuman usianya 12 hari. Dan dia akhirnya diambil oleh Tuhan karena segala organ tubuhnya kurang berfungsi. Ya, di dalam, kalau teman-teman lihat di dalam arti nama bayi, maka Eliora itu punya 2 arti. Yang pertama adalah cahaya Tuhan, tapi yang kedua juga adalah harapan atau hope, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam masa yang begitu sulit ini, sepupu saya kehilangan Eliora, kehilangan hope yang penting dalam hidupnya. Teman-teman, apakah sepupu saya berduka? Yes. Apakah sepupu saya mengalami kedukaan? Yes. Apakah syok? Yes, teman-teman. Sampai hari ini mamanya itu masih pompa ASI. Supaya salah satu cara berduka, tapi juga supaya ASI-nya itu tidak mandek, gitu. Supaya tidak memberikan masalah lebih besar. Dia masih sulit tidur. Dia masih sedih. Dia masih nggak mau ngomong. Dia kalau dikunjungin juga nggak mau ketemu langsung. Diajak ngobrol juga sulit, diajak telepon juga sulit ngobrol. Kenapa? Mengalami syok. Tapi perlahan demi perlahan kita bergumul. Teman-teman, ini adalah ponakan saya yang saya nggak pernah sempat lihat mukanya. Nah, teman-teman, harapan kami saat ini adalah apa? Harapan kami dalam kondisi seperti ini adalah harapan bersama dengan Tuhan. Meyakini bahwa yang pertama tadi, bahwa ada tujuan yang lebih penting, ada fokus yang lebih penting. Eliora boleh hilang, hope seakan-akan hilang, tapi fokus kepada Tuhan tidak boleh
hilang. Maka apa yang kami lakukan? Saya, keluarga, bersama-sama kita terus berdoa. Fokus kepada Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Yang kedua, teman-teman, bukan hanya fokus kepada Tuhan, tapi juga motivasi untuk menyenangkan Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan tetap menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, teman-teman, yang paling penting juga, tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Maka teman-teman, saya akan tutup dengan nanti di breakout room ada 3 pertanyaan yang perlu teman-teman pikirkan. Pertanyaan pertama, apa yang hilang? Dan apakah yang hilang itu setara dengan Tuhan kita? Apakah bisa dibandingkan dengan Tuhan? Lalu yang kedua, apa pengalaman paling berkesan di mana kamu menikmati Tuhan? Dan yang ketiga, siapakah Tuhan bagimu? Supaya kita bisa belajar seperti Daud. Maka teman-teman, saya akan tutup khotbah kita hari ini dengan satu lagu yang mengajarkan kita untuk tetap bergumul bersama dengan lagu bersama Tuhan. Juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, walaupun sepertinya kehidupan kami begitu berat, begitu sulit, tapi kami bersyukur karena pada saat kami melayangkan mata kami mencari pertolongan, kami bisa melihat Tuhan yang menjadi tujuan kami. Pada saat-saat kami meragukan Engkau, kami ingat akan banyak pengalaman dalam hidup kami yang menunjukkan Tuhan ada dalam hidup kami dan bersama dengan kami. Tuhan, juga di saat-saat kami tidak tahu bagaimana harus melanjutkan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang berjuang bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pagi hari ini, biar sekali lagi, terima kasih Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami, bahwa kami harus tetap berfokus kepada Tuhan. Kami harus terus menyenangkan hati Tuhan. Dan kami ingin terus berjuang bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau ada di sepanjang masa hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih, saya serahkan kepada MC. Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, sekarang kita mau breakout room nih. Pertanyaan-pertanyaannya udah aku kirim ya di kolom chat. Oke, teman-teman boleh masuk ke breakout room-nya. Magda, saya pamit dulu ya. Saya ke Oh iya, di pemuda ya. iya. Oke kok, siap. Thank you kok. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Teman-teman buat Randy sama Cintika bisa ini masuk ke breakout room-nya. Halo Randy, bisa dengar suaraku nggak Ren? Tes, tes.
Wah, kita doang nih. Lanjut lagi berarti. Boleh kok. Lanjut lagi kok. Mando, salam kenal ya. Saya baru ketemu hari ini nih. Pernah ketemu Cik? Aku pernah di Capkau ya? Ya, SOS. Oh, oke. Anak camp. Oh, anak camp. Ya. Berarti aku yang belum kenal. Halo. Ya sih. Oke. Amel udah tahu. Oh, ada makna. Oh, udah pada ngumpul. Ya. Annyeonghaseyo. Nah, teman-teman sambil nunggu semuanya balik dari breakout room, ayo pada on cam lagi nih. Habis ini kita mau pengakuan iman rasuli. Ayo pada on cam. Marilah kita bersama-sama, umat Allah, di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Kita sekarang mau doa syafaat, jadi mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, bersyukur Tuhan untuk berkat pada hari ini, Tuhan kami bisa terus melaksanakan kebaktian walaupun secara online ini. Bapak ya Bapak, sebentar lagi kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Tuhan kiranya Engkau yang jawab menurut waktumu saja ya Bapak. Teman-teman, yang pertama aku mau ajak kalian buat doain tentang pandemi corona terutama di Indonesia yang belum stabil. Mungkin sekarang kasus sudah terus menurun tapi masih tergolong angkanya masih tinggi, jadi kita mau doain agar segera stabil dan kita bisa berkumpul-kumpul lagi seperti dulu kala. Mari kita angkat pokok doa ini. Ya, teman-teman, untuk pokok doa yang kedua, aku ingin mengajak kita semua berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, yang dimana kita tahu besok seharusnya PPKM level 3-4 ini berakhir ya. Dan tapi kita belum tahu kepastian lebih lanjutnya lagi. Kita ingin berdoa terutama untuk pemerintahan Indonesia agar setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik buat negara kita, terutama dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mari kita angkat pokok doa ini.
Untuk pokok doa yang ketiga, aku minta yang pria untuk doain tentang kelas ajaran baru pembinaan yang akan segera dimulai, berdoa agar setiap anak yang daftar bisa merasakan komunitas dalam pembinaan ini dan mau berkomitmen sampai pembinaan ini selesai. Untuk yang wanita, aku ingin meminta untuk berdoa untuk kebaktian kemerdekaan yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ini agar segala persiapan yang dilakukan bisa terus berjalan dengan baik sampai hari H nanti. Mari kita angkat pokok doa ini. Yang terakhir, aku mau mengajak kita semua untuk berdoa untuk Cimichel CT dan keluarga atas kehilangan amat tercinta kemarin agar Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarganya. Mari kita angkat pokok doa ini. Ya Bapak, inilah segenap pokok doa kami yang jauh daripada sempurna. Ya Bapak, kiranya Engkau yang akan jawab dengan waktumu saja ya Bapak. Ya Bapak juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan bersyukur untuk satu tahun lagi yang Engkau tambahkan untuk umur mereka ya Bapak. Dan Tuhan juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau dalam pergumulan, kiranya Engkau saja yang jenguk mereka dan Engkau yang pimpin mereka dan Engkau yang jalan mereka untuk menyembuhkan mereka atau membantu mereka keluar dari permasalahan atau pergumulan mereka pada saat ini ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan masuk dalam sesi persembahan. Boleh nih teman-teman siapin HP kalian untuk nanti persembahan. Nah, persembahan kali ini seperti biasa via digital. Ntar ada share QR code, bisa ditransfer melalui OVO, GoPay, ShopeePay, atau M-Banking. Nah, sebelum persembahan, kita mau baca ayat persembahan dulu dari Matius 6 ayat 2. Bentar, aku share. Aku udah share di chat ya teman-teman. Aku boleh minta salah satu dari kalian buat bacain ya. Aku minta si Angela boleh bacain ayat persembahannya. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, sekarang kita akan persembahan dengan menyanyikan lagu KJ 289, Tuhan Pencipta Semesta. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua yang tak henti-hentinya, ya Tuhan. Kami telah menyisihkan sedikit persembahan untuk-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan dapat pakai persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat Tuhan berkati untuk gereja, agar dapat untuk memuliakan Engkau secara maksimal, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan terima persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, tadi kan kita udah persembahan nih, firman. Sekarang aku mau minta salah satu dari kalian buat sharing firman yang kita dapat tadi. Boleh ini aku minta Cinat sama Cinat. Saya Leoni. Iya, Ci. Oh, oke. Makasih Leoni. Mungkin share ini kali ya. Tadi kan ada 3 pertanyaan. Apa yang hilang mungkin kebersamaan ya, maksudnya ketemu langsung. Terus pengalaman yang paling berkesan mungkin waktu tes TOEFL ya. Kalau kuliah tuh ada persyaratan untuk lulus mesti tes TOEFL. Nah, waktu tes TOEFL tuh beberapa kali gagal. Nah, ada tuh godaan-godaan dari teman-teman kayak, ayo tesnya ada jalan curang lah gitu. Tapi teman-teman yang lain tuh pakai jalan curang itu. Tapi aku memilih untuk tetap harus belajar gitu. Jadi waktu itu juga bergumul banget tuh ya, doain terus, aduh Tuhan kok gagal terus ya. Tapi akhirnya ngeles ya bareng Cigres gitu kan. Nah, pada saat itu sekitar 5 kali ya tes TOEFL akhirnya bisa dapat skor. Siapa Tuhan? Ya, Tuhan buatku penjaga ya, tadi teman-teman di kelompok juga ada. Terus aku paling suka Ibrani 13 ayat 5b ya. Tuhan tidak akan sekali-sekali membiarkanku dan Tuhan tidak akan sekali-sekali meninggalkanku. Gitu. Jadi tadi dapat banget ya bagaimana Daud juga berelasi sama Tuhan. Thank you Leoni. Oke, makasih Ci atas sharingnya. Jadi ya saya cuma mau tambahin dikit yang siapa Tuhan itu menurut saya itu sebagai penolong kita, terus sumber kebahagiaan kita juga. Nah, sekarang teman-teman kita mau nyanyikan lagu tekad kita pada hari ini KJ 375. Saya mau ikut Yesus.
Untuk William Gunawan, doa berkat dipersilakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya tangan penyertaan Tuhan senantiasa memberkati kami. Kiranya Tuhan menyertai kami semua dengan wajah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kami damai sejahtera dalam hati kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memimpin langkah kehidupan kami. Agar setiap hari kami terus memfokuskan diri kami kepada Tuhan. Hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup hanya untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin.